Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin memastikan keberadaan kalian dulu. Yang pertama, saya ingin absen. Ya, jadi di antara kalian ada yang hari ini nggak masuk nggak? Saya absen saja dulu ya, absen. Abdul Khair. Abdul Khair. Jadi kalau yang hadir bilang hadir, Abdul Khair. Oke, Wati Aprianingsi. Hadir, Pak. Erna. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Ya, insyaallah kita semua dalam keadaan sehat. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Mungkin ketua kelas Abdul Khair. Ya, Abdul Khair, persilakan maju ke depan Abdul Khair. Abdul Khair maju ke depan, pimpin doanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran bersama-sama berdoa. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa. Sekarang kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Jadi anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama menunjukkan keimanan terhadap sifat Rahman, Zat yang Maha Pengasih dan Zat yang Maha Rahim bagi manusia dan ekosistem lainnya. Kemudian membedakan pengertian bersuci dan membersihkan diri. Nah, kemudian menyimpulkan dasar-dasar hukum bersuci berdasarkan ayat dan hadis. Kemudian membedakan jenis-jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci ditinjau dari pembagiannya. Kemudian sekalian, tujuan pembelajaran yang terakhirnya itu membuat kesimpulan tentang benda-benda selain air yang dapat digunakan untuk bersuci. Kemudian sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, saya ingin mengingatkan kembali materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Jadi mungkin dari Abdul Khair bisa dijelaskan sedikit tentang alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Ayo Abdul Khair, alat-alat apa yang bisa digunakan untuk bersuci? Ya, contohnya apa? Ya, Erna, coba Erna. Ya, air. Ya, batu. Ya, oke. Coba Erna. Coba Erna yang lain. Alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Coba Erna. Yang masih ingat apa? Tisu, daun kering. Ya. Coba Wati. Coba Wati. Bisa dijelaskan? Debu, Pak. Ya, debu. Ya. Baik anak-anak sekalian, itu sekilas tentang materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini.
Kemudian kita langsung ke materi pembelajaran. Jadi pada kesempatan ini kita bahas tentang pengertian bersuci. Ya, pengertian bersuci. Pengertian bersuci ya dalam istilah disebut dengan tohara. Ya, dari segi bahasa berarti membersihkan diri, pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbedaan bersuci dan membersihkan, ya. Perbedaan bersuci dan mensucikan, yang pertama dilihat dari unsur-unsurnya. Untuk bersuci itu menyertakan dengan niat, sedangkan membersihkan diri tidak disertakan dengan niat. Bersuci bertujuan untuk membersihkan. Membersihkan diri ya tidak bertujuan sama untuk membersihkan. Bersuci diatur oleh tata cara dalam syariat Islam melalui ketentuan fikih, sementara membersihkan diri tidak diatur. Ya, kemudian bersuci mengikut pola hidup sehat, membersihkan diri juga sama, yaitu mengikuti pola hidup sehat. Kemudian bersuci dibagi menjadi dua. Ada bersuci lahiriah, yaitu meliputi kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Contohnya membersihkan badan, tempat tinggal dan lingkungan dari segala bentuk kotoran. Kemudian bersuci dari segi batiniah. Ya, misalnya membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, hasud, dendam, nifak, riyah. Cara membersihkan sifat dan perilaku tercela ini adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasar hukum bersuci. Ya, ayo kita cermati dengan seksama dan temukan persamaan dan perbedaan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an di bawah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fihi rijalun yuhibbuna ayyutahhiruna wallahu yuhibbul mutahhirin." Di dalamnya ada orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Kemudian kedudukan air dalam bersuci. Air sebagai alat yang bersuci. Jadi anak-anakku sekalian, air ditinjau ada beberapa bagian. Jadi air ada yang disebut dengan air mutlak, kemudian ada yang disebut dengan air musta'mal, kemudian ada yang disebut dengan air mutanajis, kemudian ada yang disebut dengan air musyammas. Ya. Jadi inilah materi kita yang kita bahas pada kesempatan ini. Jadi saya ingin satu siswa membacakan teks yang berkaitan dengan ayat tentang bersuci. Coba Abdul Khair bisa dibacakan makna dari ayat surat Al-Maidah. Abdul Khair, coba dibacakan ayatnya. Abdul Khair. Ya, ayat 5. Coba dibacakan ayatnya. Wahai orang-orang yang Ya, dibacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibacakan. Halo. Ya. Oke, itu adalah ayat yang menceritakan tentang
orang-orang yang ketika melaksanakan sholat atau ibadah lainnya maka dianjurkan untuk bersuci. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, jadi saya ingin bagi kelompok. Jadi kelompok pertama saya kelompok pertama dipimpin oleh Erna. Erna kelompok pertama, jadi bahas tentang perbedaan bersuci dan membersihkan. Kemudian April kelompok kedua bahas tentang kedudukan air dalam bersuci. Kemudian kelompok 3 Abdul Khair bahas tentang benda-benda selain air untuk bersuci. Jadi Bapak ingin setiap kelompok nanti pada saat berdiskusi sudah temukan jawabannya. Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi yang berkaitan dengan materi-materi yang sudah disampaikan tadi. Ya, Erna, jadi Erna perbedaan bersuci dan membersihkan. Kemudian kelompok 2 April kedudukan air dalam bersuci. Kemudian kelompok 3 Abdul Khair benda-benda selain air untuk bersuci. Ya. Ada yang sudah dapat jawabannya? Saya Pak. Ya, monggo. Kemudian tisu dan kering dan debu. Ya, alhamdulillah. Oke, kelompok 2 silakan. Wati. Kelompok 2 kedudukan air dalam bersuci. Oke, Erna. Kelompok 3 benda-benda selain air yang digunakan untuk bersuci. Ya, oke. Alhamdulillah, itulah hasil diskusi anak-anakku sekalian. Jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah yang pertama, ketika kita melakukan ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan untuk yang pertama berwudu ya. Kemudian alat-alat apa yang bisa digunakan untuk berwudu? Yang pertama dalam bentuk benda padat, kemudian yang kedua dalam bentuk benda cair ya. Di antara benda-benda cair yang bisa digunakan benda-benda cair yang digunakan untuk bersuci adalah diantaranya adalah air. Sedangkan benda padat yang digunakan untuk bersuci diantaranya adalah batu, tisu dan daun kering ya. Kemudian benda-benda selain air yang digunakan untuk bersuci diantaranya daun kering ya, kemudian tisu dan batu ya. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan ini saya persilakan kepada anak-anakku sekalian untuk bertanya ya. Kita evaluasi, jadi bertanya berkaitan dengan materi-materi yang disampaikan tadi. Bertanya Pak. Silakan Ahyar Abdul Khair. Abdul Khair, silakan bertanya. Ya ini buat bersih itu misalnya batu berapa yang kita pakai minimalnya Pak? Ya, oke. Ya, terima kasih ya. Ada lagi Erna? Atau saya jawab dulu ya. Jadi Abdul Khair, jadi batu yang digunakan untuk bersuci itu yang pertama itu harus menggunakan 3 batu ya. Jadi jumlah batu itu 3, kemudian batu itu tidak melebur, kemudian batu itu dalam keadaan bersih dan suci ya. Ada lagi
Mungkin itu ya Abdul Khair, bisa dipahami? Ya, alhamdulillah. Erna. Coba Erna, silakan bertanya. Iya Pak, saya mau bertanya Pak. Silakan Erna. Tentang perbedaan alat-alat untuk bersuci. Perbedaan alat-alat untuk bersuci. Maksudnya yang ditanya perbedaan apanya? Erna, yang ditanya perbedaan apanya? Ya, Erna, coba diulang pertanyaannya. Ayo Wati. Ada pertanyaan, Wati? Iya Pak. Ya, silakan. Yang disebut air makruh itu air yang seperti apa Pak? Ya. Ya, jadi yang dimaksud dengan air makruh itu air yang dipanaskan melalui sinar matahari pada wadah besi atau tembaga, ya. Jadi air itu makruh penggunaannya, ya. Kenapa? Karena air yang dipanaskan itu dapat menyebabkan penyakit sehingga makruh penggunaannya. Nah, seperti itu April. Paham Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik anak-anak sekalian, mungkin itu materi kita hari ini. Insya Allah kita lanjut pada materi berikutnya, bab 2 tentang najis dan hadas dan cara mensucikannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.